Afan Kurniawan, rakyat kecil mati ditindas aparat negara. Namanya Afan Kurniawan, umur 21 tahun. Tak banyak orang mengenalnya sebelum tragedi yang mengenaskan pada Kamis malam, tanggal 28 Agustus 2025. Ia bukan anggota DPR atau menteri yang wajahnya terpampang di baliho. Ia bukan pejabat tinggi yang bisa tersenyum sehabis menerima bintang Mahaputra di istana. Ia bukan juga tokoh terkenal yang berorasi lantang di tengah kerumunan massa. Afan hanyalah seorang pengemudi ojek online, rakyat kecil yang menghabiskan hidupnya di jalan, berpacu dengan waktu, menembus panas dan hujan di Jakarta. Berjuang agar ada yang bisa dimakan keluarganya hari itu juga. Namun malam itu, tubuh Afan remuk dilindas kendaraan taktis Brimob. Ia terkapar di jalanan Pejompongan di tengah keramaian dan hiruk-pikuk demonstrasi. Tidak ada sirine pengawal yang mengantarnya atau karangan bunga pejabat yang dikirim ke rumahnya. Yang tersisa hanya kabar buruk yang mengetuk pintu rumahnya. Afan tidak akan pernah pulang lagi dan pergi selamanya. Polisi memang segera mengumumkan 7 anggotanya diamankan. Namun publik tahu kemarahan ini tidak bisa dijinakkan dengan angka. Bagi rakyat, persoalan yang lebih besar terletak pada kenyataan bahwa seorang rakyat kecil bisa begitu saja mati di bawah ban negara. Bukan karena kriminal, bukan karena sengaja melawan, melainkan hanya karena ia ada di sana, melintas dengan jagat hijau di antara jarak rakyat dan kekuasaan yang semakin menganga. Kematian Afan terasa telak karena terjadi di tengah suasana politik yang sudah lama menyesakkan dada rakyat. Baru beberapa hari sebelumnya, televisi menyiarkan wajah-wajah pejabat yang tersenyum menerima souvenir tanda jasa kehormatan di istana. Di ruang sidang parlemen, para wakil rakyat berjoget riang, tertawa, seakan-akan ruangan yang dibangun dengan uang rakyat itu hanyalah panggonan hiburan. Dan di media sosial ada pejabat mengumbar kata-kata kasar, menyebut tolol bagi warga yang protes atau kritis. Potongan-potongan peristiwa itu bertemu di kepala rakyat membentuk gambaran yang jelas. Negara sedang sibuk dengan seremoni dan pesta kecilnya sendiri, sementara rakyat dibiarkan bergulat sendirian dengan hidup yang kian berat. Disitulah Afan meninggal. Dan kematiannya menjadi simbol paling gamblang bahwa jurang antara rakyat dan penguasa semakin lebar, bahwa garis demokrasi itu kini digambar dengan darah. Sejarah dunia penuh dengan tragedi serupa. Seringkali bukan orator besar atau pemimpin partai yang menjadi titik balik perubahan, melainkan rakyat kecil yang jatuh dengan cara tragis. Di Indonesia, mahasiswa Trisakti yang tewas pada bulan Mei 1998 menjadi martir yang mempercepat tumbangnya Orde Baru. Semua mereka lakukan orang besar, tetapi justru karena itu mereka menjadi simbol yang lebih kuat. Afan Kurniawan kini berpotensi menempati posisi yang sama. Rakyat jelata yang tewas bukan karena salahnya sendiri, melainkan karena negara gagal menjalankan mandat dasarnya untuk melindungi warga. Namun tragedi Afan sejatinya tidak berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari pola yang lebih besar aparat yang masih memandang demonstrasi sebagai ancaman, bukan sebagai hak warga negara. Polisi yang lebih siap dengan tameng dan kendaraan taktis daripada dialog dan strategis dieskalasi. Negara yang lebih cepat mengarahkan rantis daripada membuka ruang mendengar suara rakyat. Kematian Afan adalah bukti bahwa jargon presisi dan janji reformasi Polri tak lebih dari slogan yang kehilangan makna ketika bersentuhan dengan realitas di lapangan. Apa yang menyakitkan rakyat bukan hanya kematian Afan, tetapi juga sikap negara yang terasa dingin dan kehilangan rasa. Rakyat berduka, tetapi elit bergembira. Rakyat kehilangan martabat, tetapi pejabat menerima tanda jasa. Rakyat kehilangan nyawa, tapi parlemen berjoget dan anti kritik. Kontras itu jelas adalah penghinaan yang lebih besar daripada sekadar peristiwa tragis di Pejompongan.
ia adalah pesan simbolik bahwa ada dua dunia yang kini berjalan di Indonesia. Dunia rakyat yang kian terjepit dan dunia elit yang kian jauh sibuk merayakan dirinya sendiri. Kematian Afan bisa menjadi percikan api yang menyalakan amarah lebih besar jika tak diantisipasi negara. Kita sudah melihat rangkaian demonstrasi sebelumnya yang dipicu oleh rasa frustasi terhadap kebijakan negara, terhadap gaya hidup mewah para pejabat, terhadap kesenjangan yang semakin dalam. Kini dengan Afan, semua kemarahan itu menemukan wajah yang konkret, menjumpai momentum. Afan bisa menjadi martir yang menyatukan semuanya. Survei-survei telah memperlihatkan kepercayaan publik terhadap kepolisian semakin rapuh. Jika sebelumnya masih ada secuil kepercayaan yang tersisa, tragedi ini bisa menjadi palu terakhir yang meruntuhkannya. Dan bila rakyat sudah benar-benar kehilangan kepercayaan, legitimasi negara runtuh dengan sendirinya. Bila negara tetap menutup mata, membiarkan Afan hanya sebagai angka, maka kelak mereka akan tahu bahwa yang mati bukan hanya Afan, melainkan juga kepercayaan rakyat kepada negara. Dan ketika kepercayaan itu mati, rezim apapun akan goyah. Afan Kurniawan telah pulang, namun di balik kepergiannya tersisa pertanyaan keras yang tak boleh diabaikan. Berapa banyak lagi rakyat kecil yang harus dilindas sebelum negara benar-benar belajar mencintai rakyatnya sendiri? M. Ihsan Tualeka, pegiat perubahan sosial, dilansir dari kompas.com.